Satu. Oke, kembali lagi di kanal YouTube kesayangan kita semua, FN Films, di subkonten podcast Klinik Jiwa. Samping saya, ya teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi. Dari episode 1 saya tunggu-tunggu, ternyata di episode 3 ini. Please welcome Bung Tama Mio. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jangan dong. Biar kayak podcast, kayak pokoknya sambil tiduran enak, di headphone juga enak. Gua itu mau sehat ya. Sehat. Ini sebenarnya jangan ketawa anjing. Gak bisa diteketin. Jangan banyakin doa. Gue penasaran. Kenapa nama lu Tama Mio? Terlalu dekat ya bro. Makanya ya, saya yang gak suka kayak gini, kalau podcast sama si anjing nggak pernah fokus, ngabisin memori sama pertanyaan belum selesai udah 30 MB. Nama asli lu siapa sebenarnya sih? Makanya nggak enak kalau podcast sama ini. Nggak beneran. Nama asli lu siapa? Rizky Putra. Kenapa lu dipanggil Tama Mio? Ini terlalu dekat bro. Sumpah. Lu kalau di headphone enak. Nama Rizky Putra. Kenapa dikasih nama Tama Mio? Nama gue kan akhirnya Utomo. Kalau di Indonesia kan Utama. Nah, kebiasaan gue tuh pakainya tuh motor Mio. Ya jadi kita kasihlah nama Mio. Siapa yang ngasih nama itu? Sendiri sih. Itu akun Gmail atau akun apa? Semuanya kepakainya Tama Mio udah. Aktivitas Legend juga Tama Mio. barangkali ya mau ya teman-teman sampai Itu dulu, tapi kalau sekarang udah tak ganti jadi Dan Tempe. Ya karena gue jualan tempe gitu. ini IG-nya di sini nih. Mungkin nanti cantumin. Kalau nggak lupa ngedit. Ini aktivitas masih jadi spesialis maling rumah. Biasa sih, biasanya maling-maling kejayaan gitu. Biar yang lain tuh nggak jaya, sekarang jaya. Kalau nggak ya Surya 16 lah ini. Makanya teman-teman saya males podcast sama dia itu karena gini. Jadi ya coba kita lihat saja view-nya berapa. Kalau misalkan ya masih sama aja ya. Tempo singkat-singkatnya akan saya hapus episode ini. Kayak paling. Jadi kenapa lu dipanggil Tamio? Karena anak utama motor lu Mio. Ah, mungkin itu. Ya itu dah. Satu lagi. Ini banyak. Bahas nama Tama Mio apa sih? Ya udah, ini banyak sekali netizen itu tanya. Lu kenapa? Lu itu kalau misalkan ibaratnya tidur tuh ketergantungan YouTube. Udah kebiasaan mungkin ya. Pokoknya misalkan lu nggak nonton YouTube dulu atau gimana, nggak bisa. Nggak bisa sih. Mesti pakai YouTube. Pasti. Entah itu cuma musik, podcast. Biasanya sih nonton podcastnya Om Deddy sih. Gue dengerin sambil pakai headset tidur lah. Enak. Karena pembahasan itu sangat pintar, nggak kayak dia gini. Bahas apa? Bahas kok nama. Bermutu. Kan teman-teman kan pengen tahu, misalkan ini siapa sih anjing berani-beraninya masuk podcastnya Bang Pani, kan teman-teman Tama Mio jadinya tahu gitu. Kalau Om Deddy ada headphone, kalau ini cuman pakai Mungkin ya kita tahu sendiri, mungkin ini lagi merintis. Tapi kalau misalkan ini udah besar, mungkin lebih parah kayak gini. Lebih parah dari ini. kesibukan. Banyak yang tanya, ini kamu belum dijawab tadi, kesibukan kamu itu
Anda itu sibuknya apa aja? Ini yang serius. Biasanya sih pagi jam 4 itu bangun. Biasa pekerja keras. Jam 4 bangun. Ya namanya orang jualan kan ya. Kalau misalnya kesiangan kan nanti rezekinya patok ayam juga. Nah, Mending rezekinya kita ayamnya yang patok. mungkin kalau misalnya kata-kata orang itu biar rezeki dipatok ayam, nanti ayamnya kita patok sendiri. Ya itu proses yang salah sih sebenarnya. Tapi menurut gue nggak semuanya sih. Soalnya kan ada misalkan gue kan berangkat kadang shift siang. Berarti gue rezeki dipatok ayam gitu maksudnya. Mungkin kalau misalkan kita sip siang ya diusahakan bangun pagi, entah itu buat nanak nasi, masak ataupun yang lain. Itu enak kalau di pagi hari, beneran. Kalau nggak percaya cobain. Tapi gue percaya sih orang yang bangun pagi itu memang rezekinya. Gue aja waktu itu ya belum dapat kerjaan bangun pagi. Kalau bahasa Jawanya dilalah ya, tiba-tiba aja nggak tahu ada apa rezeki aja. Hukum alam itu sebenarnya. Siapa yang mau rezeki lancar banyak, ya gitu. Salah satunya itu bangun pagi. Apalagi gue kan jualannya kan di pasar. Paling enggak itu pelanggan itu datangnya pagi. Kalau enggak jam 4 jam 3 itu biasanya gitu. Makanya kalau bangun lebih dari jam 4 atau jam 5, wah, banyak pelanggan yang kabur. Gitulah. Teman-teman juga nih jomblowati ya, banyak yang tanya di DM gue, bang, tanyain ke Bang Tama udah punya ya cem-ceman lah dalam kasarnya ya. Belum. Kalau untuk saat ini sih belum. Lagi nyari-nyari modal. Kalau misalkan modal kita cuma habis buat pacaran tapi belum tentu nikah, ya menurut saya percuma sih. Kalau misalkan itu perjuangan, tapi biasanya tuh kalau yang diperjuangin itu malah nyepelein. Jadi mau gak mau ya nyari rezeki dulu yang banyak. Kalau misalnya rezeki udah banyak, dompet udah tebel, cewek mana sih yang gak mau? Bentar, sorry saya potong, lu jangan curhat di podcast gue. Ya ini memang namanya podcast klinik jiwa, tapi lu Kebetulan ini jiwanya lagi kurang. bentar Pak, saya cek dulu. Oke, masih aktif soalnya. Bisa. Takut memori habis tuh gini. Enggak, itu memori tahu sini cuk. Jadi dia pakai memori internal, makanya Nice loh. sekali video 8 menit itu hampir mau 300 MB gila. Wah. Belum dieditnya. Ayo kita bareng-bareng subscribe, tonton video ini Supaya kita dapat uang yang banyak. supaya kita dapat aksen dan lebih bagus lagi cahayanya, kameranya, mic-nya biar nggak kayak gini. Gila pak. Apa ini kayak wawancara radio gini. Pegel guys, beneran. Ini sebenarnya sih ya lebih pantas dipanggil Klinik Jiwa FM. Mungkin kalau FM terdengar seperti tanpa visual ya. Kalau ini kan ada audio visual, jadi ngikutin zaman aja podcast. Bahkan sekarang podcast aja konotasinya udah ganti jadi ada visualnya. Iya, sebelum Tapi menurut lu podcast itu apa sih? podcast itu gue aja belum tahu ya, karena gue nggak pelajari tentang podcast. Yang gue tahu itu ya kayak dua insan yang saling tanya jawab, yang satunya yang lain jawab gitu sih. Kalau misalkan kayak di ada tuh podcast di luar negeri, nggak sih, nggak tahu tentang podcast itu apa. Sebenarnya podcast itu sama aja sih kayak radio, cuman ini ada visualnya menurut gue nih ya. Dah, ini kan namanya podcast Klinik Jiwa. Banyak bintang tamu saya yang saya kasih pertanyaan tentang kejiwaan. Persepsi Anda atau Bung Tama itu mengartikan sebuah kejiwaan itu apa sih? Pandangan lu tentang kejiwaan. Benar. Ini pertanyaan yang susah sih. Jadi kita tuh disuruh podcast, tapi kita suruh mikir apa itu kejiwaan. Kan kita bingung. Yang bikin podcast dia, yang ngasih nama klinik jiwa dia. Kok nanya ke saya? Jujur, aku nggak tahu sih. Tapi kan seenggaknya lu ngerti. Enggak.
nggak ngerti sama sekali. Berarti tuh teman-teman Bung Tama nggak tahu. Yang penting lu saksikan aja deh podcast ini. Jiwa 19 apa ya? 70% lucu. Satu pertanyaan lagi karena ini Dari tadi satu pertanyaan itu kalau misalkan kita sekolah itu kalau nggak 100 pukulin gurunya. kenapa lu kalau gua mau main selalu banyak alasan. Gue sibuk, lagian gue nggak mau ngeladenin yang kayak lu gitu, nggak mau. Ini aja terpaksa ini. Ya, Terpaksa. Kalau nggak ada yang subscribe, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nonton video ini, pukulin gua. ya gitulah teman-teman. Makanya saya males kalau podcast sama dia. Makanya nanti di konten berikutnya janganlah podcast sama dia. Tahu kan? Nggak usah. Satu. Oke, tadi ada masalah teknis. Biasa namanya juga amatiran ya. Pertanyaan yang the last question dan jawabannya harus tepat ya. Rencana lu hidup atau rencana apa aja wis selanjutnya itu apa? Ya, mungkin memperbaiki diri dulu sih. Apa ya? Satu, nyenengin orang tua. Sama sekali gue belum nyenengin orang tua, bener. Orang tua itu masih susah dibuat gue pengen banget itu orang tua bisa ini nih anak saya ini. Yang belum lu ya mungkin tercapai ya? Belum, mungkin Belum 100%. belum 100%, mungkin adalah tapi menurut saya sama sekali belum ngasih kebahagiaan buat orang tua gue. Bener, makanya gue sampai sekarang ini mau pikiran untuk nikah tuh ntar dulu lah, orang tua gue dulu aja. Mungkin itu salah satu alasan lu. Mungkin ya, satu alasan gue kenapa nggak untuk menikah dulu. Udah Gitu jawabannya. Makanya yang tadi DM di IG gue, Bang, apa Bang Tama udah punya ini dia masih single. Oke. Biasa ending teman-teman subscribe kanal YouTube FN Film di subkonten podcast Klinik Jiwa. jangan lupa subscribe. Kadang subscribe doang tapi nggak nyalain lonceng notifikasi, makanya lu video baru gue udah nonton belum bang, lu subscribe bang tapi nggak gue nyalain notifikasi, anjing. Ada tuh temen gue Biasanya emang gitu sih. Tapi jadi jangan lupa subscribe kanal YouTube ini, saluran yang sangat Production di konten podcast Klinik Jiwa. Sampai jumpa, tetap sehat. Jangan lupa share, like, dan komen.